Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang hukum acara pidana. Definisi hukum acara pidana, yang dimaksud hukum acara pidana yaitu keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara alat-alat penegak hukum melaksanakannya dan mempertahankan hukum pidana. Terdapat juga penuturan beberapa ahli mengenai hukum acara pidana ini seperti yang disampaikan oleh Van Apeldoorn bahwa hukum acara pidana peraturannya mengatur cara bagaimana pemerintah dapat menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material. Kemudian Bambang Purnomo juga mengemukakan pendapat mengenai hukum acara pidana yaitu kumpulan peraturan tentang proses pelaksanaan hukum acara pidana, dan dalam arti luasnya yaitu kumpulan peraturan pelaksanaan hukum acara pidana ditambah dengan peraturan lain yang berkaitan dengan itu. Lalu Van Bemmel juga berpendapat bahwa hukum acara pidana adalah hukum ketetapan hukum yang mengatur negara terdapat ada dugaan terjadinya pelanggaran pidana dan untuk mencari kebenaran melalui alat-alatnya dengan cara diperiksa di persidangan dan diputus oleh hakim dengan menjalankan keputusan tersebut. Yang kedua yaitu mengenai sumber hukum acara pidana. Berikut 5 sumber hukum acara pidana yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP UU Nomor 8 Tahun 1981, LN 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3209. Yang ketiga, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009, LN 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Yang keempat, Peraturan Pemerintahan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung. Setelah mengetahui sumber dari hukum acara pidana, selanjutnya yaitu tentang asas-asas hukum acara pidana. Terdapat 11 asas dalam hukum acara pidana. Yang pertama adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan asas ini adalah bahwa seharusnya pengadilan dilakukan dengan cepat. Sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim. Kemudian sederhana dimaksudkan dengan pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Dan biaya ringan dimaksudkan agar biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat banyak. Yang kedua yaitu asas in praesetia. Asas ini menyatakan bahwa proses pemeriksaan secara langsung dengan kehadiran terdakwa. Yang ketiga yaitu asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Asas ini menunjukkan pada dasarnya pengadilan dapat dihadiri khalayak umum. Yang keempat yaitu asas persamaan di muka hukum. Asas ini menunjukkan bahwa hukum tidak membeda-bedakan terhadap semua warga negara, melainkan semua memiliki hak-hak yang sama. Yang kelima yaitu asas pengawasan. Pengawasan yang dimaksud di sini ialah pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana. Yang keenam yaitu asas praduga. Tak bersalah. Asas ini menunjukkan bahwa setiap orang wajib diduga tidak bersalah sebelum ada putusan yang menyatakan sebaliknya. Yang ketujuh, asas ganti rugi dan rehabilitasi. Ganti rugi hak seseorang untuk dapat membedakan pemenuhan untuk tuntunan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap atau ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum diterapkan menurut cara yang diaturi dalam UU ini. Kemudian untuk rehabilitasi pada seseorang yang diadili oleh pengadilan diputusi bebas atau diputusi lepas dari segala tuntunan hukum, maka kepadanya harus diberikan rehabilitas. Asas yang kedelapan yaitu asas bantuan hukum. Dalam asas ini, setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
Asas yang kesembilan yaitu asas akusator. Asas ini bermakna bahwa adanya kebebasan memberikan dan mendapatkan nasihat hukum. Yang ke-10 yaitu asas formalitas. Asas ini memberikan pengertian bahwa setiap proses pidana mulai dari penyelidikan sampai pada penuntutan harus dilakukan secara formal tertulis. Yang terakhir yaitu asas ke-11 adalah asas oportunitas. Asas ini diatur dalam Pasal 36C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum. Selanjutnya yaitu mengenai proses pelaksanaan hukum acara pidana. Proses dalam hukum acara pidana secara garis besar dapat dibagi menjadi tindakan yang mendahului pemeriksaan di muka pengadilan yang terdiri atas tingkat penyelidik atau penyidik dan pada tingkat penuntut umum. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan, maka penyidik akan mengirim BAP atau berkas acara pemeriksaan kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan menunjuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan selanjutnya melimpahkan ke pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam sidang pengadilan hingga akhirnya tercipta putusan pengadilan. Adapun alur-alur dalam suatu proses perkara pidana dapat dilihat dari sketsa yang telah ditampilkan. Yang pertama dimulai dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang seperti Polri. Kemudian dilanjutkan dengan pra penuntutan dan tuntutan yang dilakukan oleh jaksa. Selanjutnya yaitu pembacaan dakwaan yang mana akan dibacakan pada saat permulaan sidang atas permintaan dari hakim ketua sidang. Yang keempat yaitu eksepsi. Eksepsi ini merupakan bantahan atau tangkisan terdakwa terhadap surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Selanjutnya yaitu pembuktian, yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan dalam undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat tuntutan. Surat tuntutan diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai. Jadi, surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan pidana selesai dilakukan. Selanjutnya ada pledoi atau pembelaan setelah jaksa penuntut umum selesai membacakan surat tuntutannya. Maka giliran diberikan hak kepada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk mengajukan pembelaan. Yang terakhir yaitu putusan hakim. Pernyataan hakim yang dinyatakan dalam sidang terbuka dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Materi berikutnya yaitu mengenai perbedaan antara hukum acara pidana dan juga hukum acara perdata. Berikut beberapa perbedaan antara keduanya yang sudah termuat di dalam tabel. Yang pertama, jika dilihat dari perbedaan dari kepentingan yang dilindungi. Dari hukum acara pidana yang dilindungi adalah kepentingan umum atau publik, sedangkan dari hukum acara perdata hanya untuk melindungi kepentingan perorangan atau privat. Yang kedua yaitu perbedaan dalam kebenaran yang dicapai. Dalam hukum acara pidana, kebenaran yang ingin dicapai adalah kebenaran material, sedangkan dalam hukum acara perdata adalah kebenaran formil. Yang ketiga, dilihat dari perbedaan dalam keyakinan hakim. Dalam hukum acara pidana, hakim dapat tidak menerima pengakuan terdakwa jika seandainya masih tidak yakin dengan pengakuan terdakwa. Sedangkan dalam hukum acara perdata, hakim wajib memutuskan perkara apabila terdakwa sudah mengakui perbuatannya meskipun masih merasa tidak yakin. Yang keempat yaitu dilihat dari perbedaan dalam mengadili. Dalam hukum acara pidana, mengatur cara-cara mengadili perkara pidana di muka pengadilan pidana oleh hakim pidana. Sedangkan dalam hukum acara perdata, mengatur cara-cara mengadili perkara perdata di muka pengadilan perdata oleh hakim perdata. Selanjutnya, poin kelima yang dilihat dari perbedaan dalam pelaksanaan. Dalam hukum acara pidana, yang berinisiatif untuk melakukan penuntutan ke pengadilan adalah jaksa penuntut umum.
Sedangkan dalam acara perdata yang berinisiatif melakukan penuntutan adalah pihak-pihak yang merasa dirugikan atau pihak penggugat. Perbedaan yang keenam yaitu dilihat dari perbedaan dalam penuntutan. Dalam hukum acara pidana, jaksa menjadi penuntut terhadap si terdakwa. Sedangkan dalam hukum acara perdata, yang menuntut si tergugat adalah pihak yang dirugikan. Yang ketujuh, dilihat dari perbedaan alat-alat bukti. Dalam hukum acara pidana terdapat 4 alat-alat bukti, yaitu surat-surat, saksi-saksi, dugaan, dan juga pengakuan. Kemudian dari hukum acara perdata terdapat 5 alat-alat bukti yang sama dengan hukum acara pidana, hanya saja ditambahkan dengan sumpah. Yang kedelapan yaitu dilihat dari perbedaan dalam penarikan suatu perkara. Dalam hukum acara pidana tidak dapat ditarik lagi suatu perkara, namun dalam hukum acara perdata suatu perkara dapat ditarik kembali sebelum adanya putusan hakim. Yang kesembilan dilihat dari perbedaan kedudukan kedua belah pihak. Dalam hukum acara pidana, jaksa memiliki kedudukan lebih tinggi daripada terdakwa. Hakim juga turut aktif. Sedangkan dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama serta hakim bersifat pasif. Yang ke-10 dilihat dari perbedaan dalam dasar keputusan hakim. Dalam hukum acara pidana, keputusan hakim harus mencari kebenaran material, yaitu menurut keyakinan, perasaan, keadilan hakim sendiri. Sedangkan dalam hukum acara perdata, keputusan hakim cukup dengan mendasarkan diri kepada kebenaran formal saja, seperti akta tertulis dan lain-lain. Yang ke-11 dilihat dari segi perbedaan macam hukumnya. Dalam hukum acara pidana, terdakwa yang terbukti kesalahannya akan dihukum mati, penjara, kurungan, atau denda, atau dengan tambahan hukuman seperti itu dan juga dicabut hak-hak tertentu. Sedangkan dalam hukum acara perdata, yang terbukti kesalahannya akan dihukum denda atau hukuman kurungan sebagai pengganti denda. Yang ke-12 yaitu dilihat dari perbedaan dalam bandingan. Bandingan perkara pidana dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi disebut revisi. Sedangkan bandingan perkara perdata dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi disebut apel. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.